Sebelum Arcopodo bang, Arcopodo yang dulu ya, sebelum Arcopodo itu, saya lagi kan jalan cerak-cerak dulu, ngeliat kanan kiri gitu-gitu kan bang. Kalau kiri itu kan ada kayak jurang gitu ke sono kan, ada punggungan juga belasan. Pas ngeliat kanan gini bang, itu ada danau bang, di situ. Danau? Danau di atas itu. Tapi posisi area Arcopodo sebelumnya, sebelum area Arcopodo, gue liatin cowok semua bang, yang cewek itu kagak ada. Gitu Mas Topik, gini. Kata si Cecep gini, itu saya biasa di situ banyak apa mungkin pendaki yang hilang dulu lagi nyari jalan keluar katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Apa jadinya bila sebuah pendakian yang awalnya menyenangkan malah mendapatkan teror dari makhluk yang tak kasat mata? Begitupun ceritanya yang dialami oleh narasumber gue pada malam kali ini. Sempat mendapatkan banyak banget teror nih dari makhluk tak kasat mata Gunung Semeru. Dan yang lebih gokilnya lagi, narasumber gue sempat menemukan Danau Ranutompe. Keberadaan Ranutompe sudah pernah diketahui oleh masyarakat suku Tengger sejak sekitar tahun 1980-an. Namun, masyarakat yang mengetahuinya enggan menjamah danau itu karena dianggap sebagai wilayah yang sangat angker. Di tahun 2001, ada 3 orang pendaki yang tanpa sengaja menemukan danau misterius ini. Diceritakan saat itu 3 orang ini sedang mendaki ke Gunung Semeru. Di tengah pendakiannya, mereka menemukan sebuah danau. Menurut kesaksian mereka, danau ini seperti sebuah tempat yang berbeda. Mereka merasakan aura gaib yang sangat kuat di danau ini. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gua sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam Bang Sandi. Malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sandi apa Sandy nih? Sandi boleh? Sandi Bang ya, Iya. Bang Sandi. Melakukan pendakian di Gunung Semeru Bang. Itu pada tahun 2001. 2001. Berapa rombongan Bang? Atau berapa orang tuh pada saat itu? Cuma bertiga. Bertiga Bang? Bertiga doang sama teman. Nah nih Bang, ngomongin soal Danau Ranutompe Bang. Tadi gue sempat searching di Wikipedia ya, di Google itu. Ternyata danau ini bener ada Bang? Ada, memang ada. Ada ya, di peta kontur Di itu peta ada ya? itu ada, kayak gitu. Okay. Cuman jarang orang ada yang bisa melihat itu danau. Terus jalannya juga, jalan ke arah danau itu memang nggak ada. Sulit Bang ya? Sulit. Kalau orang-orang yang sudah punya keahlian ya, yang ya seperti organisasi-organisasi ternama Indonesia itu, ya mungkin mereka bisa menemukan itu. Gitu. Oke, berarti danau ini hampir tak terjamah manusia nih Bang? Hampir tak terjamah manusia. Dan menurut warga sekitar juga danau ini sangat disakralkan juga mungkin? Disakralkan. Jadi menurut warga setempat itu danau ini disakralkan katanya untuk kelestarian keanekaragaman hayati. Oh, gitu. Oke. Supaya nggak terjamah sama Supaya nggak terjamah tangan nakal manusia gitu Bang ya. Iya. Oke, untuk lebih jelas nanti bakalan diceritain aja Bang ya tentang pendakiannya di Gunung Semeru. Itu pada tahun 2001 dan 3 orang rombongan nih. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jika tidak siap.
Gini, jadi awal mula rencananya itu sebenarnya tuh naik ke Semeru ini tuh rencana untuk lulusan sekolah. Oh, masih zaman SMA pada saat itu? SMA, gue 2001 itu SMA kelas 1. Oh iya. Lulus kan di 2003. Niatnya itu buat nanti kita simpen buat pendakian di lulusan. Kita pengen sujud syukur di puncak tertinggi atap Jawa. Ceritanya seperti itu awal mula niatnya. Tapi karena kita tuh bahasa zaman sekarang tuh di spill terus gitu, maksudnya diomongin terus gitu kan. Akhirnya tuh kita tuh saya dan teman saya namanya Kirul itu tuh kayak suges gitu, kayak kita ntar aja yuk kalau naik-naikan sekolah aja yuk, naiknya gitu kan. Tapi anak-anak pada mau apa enggak, dia bilang gitu kan. Ya udah, kata si Kirul nih, kalau anak-anak pada nggak mau, kita aja Rap gitu kan. Dulu saya dipanggilnya Kurap. Iya, lantaran dulu saya punya alergi. Oh, kurap Ya. kan penyakit kulit itu bukan sih, Bang? Iya, saya punya alergi nih, ya kan. Nah itu saya bilang, itu kenapa lu santangan? Ini saya alergi, bilang gitu. Ah enggak, itu mah kurap bahasa anak zaman SMA dulu gitu. Ada dipanggil rap gitu kan. Nah, tapi anak-anak mau gak nih Rul? Bilang gitu. Udah Rap, kalau anak-anak pada nggak mau, kita aja naik gitu kan. Ntar kita dadakan aja bilangnya. Gitu. Ya udah tuh. Jadi itu kita dulu punya sistem nabung Bang. Nabung. Setiap hari tuh kayak 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Itu kan tiket kereta dulu kalau ke Jawa Timur tuh kurang lebih sekitar 25.000 deh kalau nggak salah. Naik kereta ke Jawa Timur. Kalau sekarang udah ratusan ribu ya. Kayak gitu. Kita nabung. Tujuannya tuh nabung itu untuk tiket kereta, pergi pulang sama logistik tuh. Ya tuh. Jadi kita liburan sekolah nggak ada istilah anak-anak tuh yang gue nggak punya duit, gue nggak ikut nggak ada istilah kayak gitu, karena kita udah nabung setiap harinya. Yang sehari itu wajib banget tuh, minimal banget tuh ya Bang, 2.000 Bang, itu minimal banget tuh, wajib tuh nabung 2.000. Makanya kita ngadain pendakian itu dari jauh-jauh bulan, bukan dari yang ntar kita liburan kita naik gunung ini yuk gitu, tapi kita bilangnya pas lagi ujian gitu kan, lagi tes itu, enggak, itu dari jauh-jauh bulan. Nah untuk naiknya kemana itu kita belum direncanain, karena kan kalau dulu kan belum sistem booking kayak sekarang. Jadi naik kemanapun ntar tergantung di stasiun aja kita mau kemana nih ya gitu kan. Kalau dulu kan beli tiket langsung jalan kayak gitu. Kita kan kalau nongkrong itu di rumah Jerry, namanya Jerry itu. Dia lokasi itu ada di Perumnas 2 tuh di Karawaci Bang. Gitu. Saya dulu tuh SMA di Tangerang. Di daerah Cimone tuh. Iya. Sekarang tinggal di mana tuh Bang? Kalau sekarang di Depok, Depok. karena kan dapet istri orang Depok, jadi tinggal di Depok gitu. Udah tuh, selama kita nongkrong itu kita nggak pernah ngebahas tentang naik gunung. Kita kalau nongkrong jarang ngebahas naik gunung. Yang nongkrong biasanya ngobrol-ngobrol biasa aja tentang di sekolah, tentang kan ada yang olahraga futsal, ada yang olahraga basket, macam-macam lah. Tapi jarang ada yang ngebicarain gunung, kayak gitu. Nah, singkat cerita tuh kita kan ujian baru udah tuh mulai tuh ada yang Rap, kita jadi kemana nih liburan nih gitu. Belum ada rencana Bang, karena kalau Semeru itu udah disimpan untuk lulusan, nggak mungkin dipakai untuk di 2001 di yang awal kita naik ini nggak mungkin di 2003 kita baru naik Semeru gitu kan. Cuman tuh cerita tentang Danau Ranukumbolo lah, Tanjakan Cinta, Oro-Oro Ombo itu udah ada tuh masuk tuh ke kita tuh. Makin penasaran jadinya tuh. Sebenarnya yang penasaran teman saya tuh si Kirul tuh. Nah dia tuh punya ibu yang kerja di pemerintahan. Dia tuh suka minta, Bu tolong printin dong Bu. Jadi apa namanya kayak internet itu ada dulu di kantor-kantor. Dulu belum zaman warnet Bang, warnet cuma 112 doang gitu kan. Ntar dia diprintin tuh, ntar dikasih lihat tuh nih Rap Danau Ranukumbolo nih Rap. Jadi kita tuh makin penasaran. Oh ini keren banget ya gitu. Jadi diprintin di kantor ibunya. Kayak gitu kan. Saya yang tadinya awalnya udah larul buat dilulus-lulusan aja. Akhirnya malah jadi saya ikut ini. Ya udahlah, nanti pas naik-naikan aja yuk. Jadi begitu. Ikutlah. Nah, ujian itu kan seminggu paling lama seminggu tuh. Saya ujian. Nah, biasanya tuh kita merencanakan tuh pas kelas meeting tuh. Abang tuh kelas meeting kan? Iya. Pas setelah selesai ulangan itu selesai ya? ulangan kan ada tuh kayak pertandingan futsal, macem-macem lah kayak gitu kan. Nah di situ biasanya anak-anak tuh jarang ada yang ikut olahraga tuh, tapi paling pada nongkrong doang Bang. Baru di situ merencanakan tuh
kemana nih Rul, kemana nih Rap, kemana nih. Nah saya tuh berdua tuh pionir tuh bang, yang merencanakan segala apapun pendakian di waktu zaman SMA itu saya berdua, saya dan teman saya Kirul, ya kan. Kalau saya jadi ketuanya, Kirul tuh jadi yang tim supportnya, kayak yang mesen tiket kereta, beli makanan apa segala gitu. Pokoknya saya berdua tandem nih gitu. Akhirnya si Kirul membicarakan begini di tongkrongan nih, yang mau ikut, yang mau kagak, terserah dah kata gitu. Pokoknya gue udah penasaran gitu. Ya udah tuh, kita punya tim tuh bertujuh bang, bertujuh nih, satu tim itu 7 orang. Yang namanya itu dulu tim kita itu saya yang namanya Tebas. Tebas itu tim penjelajah alam bebas. Namanya saya ngasih nama tuh, ya kan, tim penjelajah alam bebas. Karena ke Semeru itu ada berita yang, wah ini tuh menyenangkan, enak, indah. Tapi ada juga yang, ini kan gunung tertinggi di Jawa, ntar berat lah dan sebagainya apa gitu. Ada juga yang mundur bang, enggak lah gue nggak ikut lah gitu, karena takutnya lama, naik gunungnya lama gitu kan harinya. Kan kalau naik gunung-gunung yang lain selain Semeru itu paling juga cuma 3 hari sampai 4 hari aja lah gitu. Kalau ini kan bisa sampai dengan 5 sampai dengan 6 hari gitu, plus keretanya tuh pergi pulang. Ya udah, dari 7 orang akhirnya yang jadi 3 orang bang. Saya, Kirul, sama Ferry. Itu yang jadi tuh. Itu juga Ferry pada saat mau berangkat, dia lagi nonton acara konser bang, konser musik. Waktu itu yang lagi manggung Naf tuh. Naf lagi tenar-tenarnya tuh. Iya. Saya cuman berdua. Nah, bilang si Ferry nih nggak ada kabarnya nih. Gimana kalau kita samperin? Ferry itu pacarnya itu beda sekolah. Ada sekolahnya dekat sekolah kita juga. Nah, dia di sekolah pacar itu lagi ada acara Naf. Gimana kalau kita samperin? Siapa tahu Ferry di situ. Karena dulu kan belum ada handphone. Kalau handphone bisa kita WhatsApp kan. Masih pakai telepati gitu. Masih pakai telepati. Kita menduga-duga aja. Instingnya. Insting. Paling di situ tuh. Soalnya lagi ada acara tuh di sekolah pacarnya. Datang kita tuh ke seberang sekolah. Ini sekolah saya, ya 100 meter, 200 meter itu sekolahnya pacarnya. Saya cari tuh masuk ke dalam tuh. Ternyata bener memang ada dia di situ, lagi sama pacarnya. Saya tarik. Rod, Ferry itu dipanggilnya Ferot. Rod, lu mau ikut ke Semeru gak? Gila lu, Semeru jauh banget, budgetnya kudu berapa ya? Dia pokoknya ikut aja dah. Si Kurap aja belum ada dananya baru berapa dia. Ayo. Bilang gitu. Si Kirul ngancem, lu kalau kagak ikut Rod, lu jangan anggap gua temen lagi. Gitu. Ya udah dah, lu mah kalau udah mau dah. Ya udah tuh. Itu pada saat hari itu lusanya kita berangkat ke Semeru. Lusanya. Jadi kalau seumpama itu hari Senin, kelas meeting hari Senin, kita berangkat hari Rabu. Nah, packing tetap di rumah Jerry. Di rumah Jerry dulu packing. Tapi si Ferry itu ada beberapa alat yang dia itu masih nyari lah, entah kompor, entah apa kayak gitu. Dan Ferry itu nggak balik-balik lagi ke rumah Jerry. Akhirnya sih kita susulin. Tapi kita susulin ke rumah Ferry, akhirnya kita bawa Kiril juga. Biasa kan di rumah Jerry itu base camp ya. Harusnya tuh Kiril tuh menitipkan motornya di rumah Jerry. Tapi akhirnya menitipkan motornya di rumah Ferry. Akhirnya packingnya jadi di rumah Ferry gitu. Kata si Ferry, gue ribet lah kalau misalkan gue di rumah Jerry, gue bawa barang gue ke sana, ntar kalau ada yang kurang apa, mendingan packingnya di rumah gue, kata gitu. Biar sekalian jalan gitu. Biar sekalian jalan. Kita packing di rumah Ferry. Motornya Kirul pada saat itu akhirnya dititip di situ, bukan di base camp lagi. Berangkatlah. Saya bilang nih, Rod, sebenarnya gue cuma punya duit 150.000. Harusnya pada saat itu Gunung Jawa Timur itu minimal tuh kita bawa duit 250.000. Berarti kurang cepet Rap ya? Kurang. Si Ferry bilang, tenang aja Rap, gue ada duit nih 300.000. Ferry bilang sama ibunya pengen pergi ke pantai, bukan naik gunung. Jadi kalau ke gunung itu ya adalah ibu tuh yang semacam kayak, janganlah ntar gimana, ntar nyasar lah apa gimana gitu kan. Kata Kirul, gua ada Rap 250.000 katanya. Ferry megang 300.000. Tapi saya merasa ini kayak belum aman bang, belum aman untuk budget gitu. Masih kurang berarti. Masih kurang lah gitu. Saya punya kakak dulu ada mall di Pluit tuh, mall di Pluit. Ya Emporium kan? Pluit bukan sih? Nggak tahu deh, gue lupa namanya, pokoknya mall di Pluit tuh. Saya bukan Citraland, agak sono dikit dah. Iya. Nah, gue tuh nelpon dia tuh, nelpon ke kantor ya, gue itu ada nomor telepon kantornya. Ki,
lu bisa gak tambahin gue mau naik gunung nih gitu. Gue tuh punya anggapan kayak gini, apaan orang gua nggak punya duit lah gini gitu ya. Ternyata dia ngomong apaan? Ya udah lu kesini aja katanya gitu. Ke sono gue. Itu gue bawa keril bertiga, itu gue ke mall. Lu percaya gak gue di mall itu tuh ya? Itu orang itu ngeliatin gue tuh, itu pada minggir. Kenapa sih nih, kok gue ke mall bawa keril kok orang pada minggir? Apa karena gue dekil? Apa karena gue aneh begini? Disangka rampok mungkin bang? Bukan, ternyata disangka takut bawa bom. Okay. Nah akhirnya gue ditegur sapam tuh. Dek, sini. Adi tuh mau kemana? Katanya. Saya mau ke dalam pak, mau ke Coffee Bean. Mau ngopi. Saya mau ketemu kakak saya. Ya udah, itu tas ranselnya itu dititip di sini. Itu orang pada ketakutan lihat tuh. Emang ketakutan? Emang saya dekil apa pak? Bukan, itu takut orang sangkain kamu tuh bawa bom katanya. Karena kata saya gede-gede. Akhirnya titip di sapam, akhirnya saya masuk bertiga. Itu kondisi pada saat itu jam 11 siang bang. Di mall itu. Yang gue ingat adalah kereta Mata Remaja ke Malang itu jam 3.15 berangkatnya. Ya kan? Nah, kalau sekarang kan sistem booking. Kalau dulu kan datang beli gitu. Yeah. Mau penuh kayak mau pet-petan gitu. Dari jam 11 ke jam 2:30 masih aman lah bang untuk ke stasiun Senen ya. Nah dari situ ada tuh Metro Mini kalau nggak salah P12 bang, arahnya Senen. Kalau nggak salah bang ya, kalau saya lupa begitu. P12 jurusannya Senen. Dari Pluit saya ke Grogol dulu, baru itu ke Senen. Naik tuh saya tuh sono tuh, bokeri lagi di stasiun Senen. Pada saat itu bang, kita kalau ketemu orang bawa keril, itu tegur sapanya udah kayak saudara bang. Zaman itu bang? Zaman itu. Saudara, ayo bang sini ngopi. Yang bawa kopi kita dikasih kopi. Yang bawa tokipan kita dikasih tokipan. Yang apapun gitu ya. Itu kita dikasih itu. Macam kayak udah saudara. Padahal kita nggak tahu tujuan tuh orang yang negor atau kita yang negor. Itu kita belum tentu satu tujuan. Kan stasiun Senen itu bermacam-macam tujuan kan. Nah, kita ketemu rombongan pada saat itu dan gue juga sudah lupa namanya. Ini kan dia dari Cawang, tapi pada saat itu dia tuh mau ke Gunung Lawu dia. Nah, dia tanya, "Kalau lu mau kemana bang?" Kita bertiga mau ke Gunung Semeru. Bertiga doang? Iya bertiga doang. Jadi dulu tuh kalau naik gunung berdua, bertiga itu kayak dianggap tabu bang. Kalau berani sih bertiga doang gitu. Biasanya kita tuh ramean gitu. Kenapa dianggap tabu? Karena naik gunung pada saat itu tuh di gunung itu sepi bang, nggak ramai kayak sekarang. Kalau sekarang banyak juga konten kreator kan yang bikin naik gunung sendiri, naik gunung sendiri gitu kan. Kalau dulu tuh naik gunung berdua, bertiga itu kok, dulu kok bertiga doang sih. Sepi amat biasanya tuh orang satu rombongan tuh sekitar bertujuh, berlapan kayak gitu. Ya udah tuh, kita udah kayak saudara tuh di situ ngobrol. Kita naiklah kereta Mata Remaja tuh. Mata Remaja pada saat itu empet-empetan bang. Posisi favorit kita itu adalah di depan kamar mandi atau di dalam kamar mandi. Sebenarnya bau pesing sebenarnya. Tapi kalau kereta baru mau berangkat dari stasiun, itu persediaan air buat cebok itu masih banyak bang. Jadi kita masukin ke botol aqua, kita cari aqua kosong tuh. Itu kita kosrek dulu tuh, kita bersihin. Itu pada saat itu, di zaman itu, orang jarang ada yang buang air kecil di kamar mandi, jarang bang. Jadi kalau mau kencing, nunggu kereta berhenti, kencingnya di luar. Belum sedisiplin kayak sekarang lah. Kalau sekarang kan kamar mandinya bersih-bersih lah gitu. Nah, kita itu duduk di depan kamar mandi, pas depan pintu. Pas berarti dekat sambungan itu ya? Iya, dekat sambungan. Sambungan gerbong itu. Ini kan kamar mandi. Ini biasanya sambungan di sini. Nah, kita duduk sini nih. Itu bertiga kita duduk situ tuh. Itu favorit lah, kita duduk di situ demen. Kenapa? Karena kalau mau kencing keluarnya deket, kalau mau beli dagangan deket. Kan lu dagangan juga yang masuk banyak. Cuman kalau yang kayak bawahnya gede tuh, yang kayak bawa pecel apa segala gitu, itu di luar tuh bang. Pecel di pintu itu dia dagang di situ. Nggak naik ke atas ya? Nggak naik ke atas. Walaupun ada sih yang naik ke atas kan, bakulnya itu kan ada yang gede ada yang kecil kan. Bakulnya si pecel itu kan. Kayak gitu. Kita posisi favorit situ depan kamar mandi. Dan dulu tuh lubang kamar mandi itu kan langsung ke bawah kan, langsung ke rel kereta di lubangnya itu. Jadi kalau kita buang air kecil atau buang air besar langsung ke rel itu, kayak gitu. Jadi kalau mau kencing gampang, kayak gitu. Untuk kita naik kereta di situ, kita tidak ketemu rombongan mau ke Semeru, enggak. Pada saat itu sementara kita cuma bertiga lah naik ke Semeru.
Tuh naik kereta kurang lebih sekitar 16 jam lah. 16-nya nyampe stasiun Malang. Stasiun Malang. Tapi kalau orang yang berhenti di stasiun Malang, itu kemungkinan besar pasti mau ke Semeru. Kalau berhenti di stasiun Malang, ya kan? Nah kita tuh pagi, kalau nggak salah itu sekitar jam 8, kita nyampe stasiun Malang. Ya kan, nyampe stasiun Malang, ketemulah rombongan sekitar 7-8 orang. Kenalan, itu namanya si Elang. Kenalan tuh, dia udah senior lah. Dia tuh lagi bawa adiknya, teman adik-adiknya gitu. Dia punya satu adik, tapi dia buat teman-temannya. Dia ibaratnya tour guide-nya lah gitu. Temu situ. Diajak gabung lah sama si Elang. Kenapa diajak gabung? Karena untuk tujuannya biar murah angkutnya dari situ ke Pasar Tumpang. Misalkan dia cuma bertujuh kan patungannya jadi gede bang. Iya, iya. Tapi kalau misalkan tambah saya bertiga jadi 10 kan, jadi patungannya jadi agak kecil. Saya diajak gabung sama Elang, ayo gabung sama gua Ji yuk, buat kita ke Pasar Tumpangnya plus dari jeepnya ke Ranupaninya gitu. Boleh gitu. Nah pada saat itu tuh dulu tuh kalau ada yang diberhenti di stasiun Malang pasti dia mau ke Semeru dan kita saling tegur sapa. Karena untuk biar murah ongkos jeepnya gitu. Karena satu jeep itu kalau nggak salah dulu kapasitasnya itu sekitar 10 sampai dengan 12 orang paling banyak. Satu jeep 12 orang. Kalau misalkan misal ya harga satu jeepnya 700.000, berarti kalau lu cuma bertiga ya lu berarti bayar 700.000 tiga itu gitu. Tapi kalau misalkan 10 orang harga 700.000, ya udah lu patungan aja. Berapa? 70.000 kali 10 lah gitu. 10 gitu ya? Iya, misalkan kayak gitu. Makanya tuh Silang ngajak bareng, biar lebih murah gitu. Ya bener juga sih, menguntungkan juga buat saya yang bertiga. Karena kalau andaikan saya naik jeep bertiga kan mahal kan. Temulah Silang situ tuh. Dia ngajak belanja dulu tuh di Pasar Tumpang di situ kan. Karena kan persediaan pendaki-pendaki Semeru itu belanjanya itu di Pasar Tumpang, Bang. Dan di situ ada terminal jeep di situ. Biasa kita nongkrong tuh depan Alfa tuh. Depan Alfa ada di situ, depan terminal ada Alfa tuh. Itu biasa nunggunya di situ tuh. Nongkrong di situ dan di situ juga ada Pasar Tumpang. Kita mau belanja bekal makanan, mau belanja di Alfa silakan, mau belanja sayuran di situ ada silakan. Situ pokoknya ada. Makanya komunitas jeep itu sengaja bikin terminal jeep itu di situ. Karena dari stasiun Malang berhenti di Pasar Tumpang, di situ kita bisa belanja untuk logistik, semuanya ada di situ. Mau dulu zamannya Kodak film tuh ya kan, di situ juga banyak, fotokopi banyak, karena pasar situ. Jadi tuh kita di situ akhirnya gabung jadi ber-10. Nah, packing tuh sampai Juhur bang. Juhur. Kalau nggak salah pada saat itu hari Jumat bang. Jadi kita sholat Jumat dulu. Kita berangkat abis sholat Jumat. Dari situ naik jeep sampai ke Ranupani itu bang. Itu kita nyampe sore bang di Ranupani. Nyampe sore. Kalau nggak salah dengar, kalau sekarang kayaknya naik gunung sore itu udah nggak boleh deh naik Semeru sekarang. Ini kan, kalau dulu masih boleh tuh bang. Kita nyampe Ranupani kan registrasi dulu. Kalau sekarang kan registrasi harus booking kan. Kalau dulu nggak, kita datang beli tiket. Jadi tuh kita ada keperluan apa itu di Ranupani juga adalah beberapa yang jual. Dulu malah masih ada yang jual botol keratindeng tuh bang ya. Plus udah ada sumbunya bang. Oh, buat pelita gitu ya? Iya. Jadi ama ada yang jual minyak tanahnya. Terus ada yang jual kayu bakar juga bang. Saya masih merasakan itu tuh. Beli kayu bakar itu 1.000. Jadi kayu bakar taruh di atas keril tuh. Buat kita bakar-bakaran di atas. Bikin api unggun lah. Kan sebenarnya identiknya kalau kita berkemah, camping itu kan ada api unggun kan bang? Iya, seharusnya. Seharusnya. Tapi sekarang kan udah nggak boleh. Iya. Karena ya itu dia kan pendaki udah makin banyak, kalau pada nabun semua ngerinya kan kebakar kayak gitu. Singkat cerita tuh kita makan di situ, makan rawon, makan apa segala tuh.
kita kan nungguin dia kan yang bertuju ini. Tapi akhirnya si Kirul bilang, mendingan kita duluan. Ntar juga ketemu-temu juga di sono di pos Danau Ranukumbolo katanya. Ya udah lu yang bilang dah. Ternyata di timnya Elang itu masih ada yang ngurusin tuh yang macem-macem perlengkapan lah kayak gitu. Ntar yang nggak ada sleeping bag lah apalah gitu. Jadi itu singkat cerita tuh kita jalan duluan bang. Kita bertiga jalan duluan. Itu jam 5 sore. Nge-trek awal tuh dari Ranupane jam 5 sore. Itu sepanjang jalan Semeru itu cuman saya doang bertiga. Mendaki Semeru sedikit. Rumputnya begini bang. Jadi kalau kita lewat tuh kayak ngebelah rumput gitu. Kayak di Sibak gitu ya. Okay. Karena jarang tuh. Padahal Semeru tuh indah. Karena belum ada film itu tuh bang. 5 kilometer. 5 senti. 5 senti. Kilo. 5 kilo. Kalau pas udah ada film itu baru kan tenar kan? Iya. Nah, itu belum ada. Dia belum tahu nih. Di depan ada danau indah nih. Ada danau bagus ya gitu. Orang kenapa jarang ada yang kesini ya? Rapi katanya. Ya belum ada yang tahu kali. Bilang gitu. Ini obrolan. Kalau Ferry teman saya itu, dia tuh nggak terlalu banyak omong orangnya. Kalau saya paling ngobrol tuh sama Kirul, walaupun kita bertiga sahabatan. Jalan tuh. Kan kalau di gunung itu jalan, tapi nggak inget waktu bang. Singkat cerita tuh bang, kita nemu azan maghrib di tengah jalan. Ya kan, karena masih dekat sama rumah penduduk, jadi azan masih kedengeran. Masih kedengeran azan tuh situ. Tapi awan udah agak remang-remang, udah agak gelap lah. Kayak gitu. Kita berhenti, mulai ngeluarin senter lah gitu. 6:30 kita jalan lagi. Kan kita nungguin azan maghrib dulu. Setelah azan maghrib kita jalan lagi. Jalan sampai akhirnya waktu gelap. Dan kita tidak menemukan pendaki lain selain saya bertiga. Yang bertuju juga masih di belakang. Mungkin jauh kali itu. Tapi saya punya anggapan ntar juga ketemu lah gitu. Di tengah-tengah perjalanan tuh bang, ya kan nih hari udah gelap nih udah. Ya kan kita udah lewat pos 1, udah lewat. Pos 1 ada posnya bang, ya kan. Tapi nggak ada orangnya. Kita lewat terus. Nah, tentunya singkat cerita tuh kita nemu azan Isya. Masih kedengeran nggak? Masih kedengeran azan Isya. Saya di situ. Saya berhenti. Nggak lama selang berhenti, itu ada 2 cewek lewat bang. 2 cewek masih pakai jaket nih, merah sama biru tuh jaket itu cewek. Tapi yang saya aneh tuh kok cewek lewat kagak bawa senter. Padahal udah gelap bang. Padahal udah gelap. Tapi itu cewek, saya nggak ngeliat mukanya, tapi saya tahu bodinya sama rambutnya panjang, kayak gitu. Tapi di sini saya bertiga itu bahasa itu berprasangka baik terus lah gitu. Saya punya anggapan bahwa mungkin cewek ini juga orang sini kali gitu. Jadi udah hafal trek gitu. Jadi kan ada bang orang yang daki gunung cuma ngandelin terang bulan doang bang. Iya. Yang terang bulan doang. Saya berpositif kayak gitu lah. Coba cewek 2. Si Kirul bilang, Rap, kita ikutin cewek itu yuk. Kasihan dia nggak punya senter. Maksudnya biar kita barengin aja katanya gitu. Jadi biar dia nggak gelap gitu. Si Ferry selalu bilangin yang, udahlah ngapain sih, udah biarin aja dia kita lah kata gitu. Ya udah tuh. Terus jalan itu. Terus setelah pos 1, pos 2 Bayangan, pos 3 tuh bang. Ya kan? Pos 3 itu kan posisinya ada di sebelah kanan. Terus ada mentok ke sana tuh bang. Mentok, tapi itu bukan jalan tuh yang mentok ke sana tuh. Ini ada, kita ke kiri tuh. Nanjak mulu tuh pos 3 tuh. Ya kan? Dikira saya tuh, ini gunung enak banget nih, nggak ada tanjakan-tanjakan. Gunung Semeru itu kan landai. Rata-rata kan landai tuh sampai Ranukumbolo tuh landai tuh. Tuh landai terus tuh. Tapi ternyata pos 3 itu ada tanjakan walaupun sedikit ya. Cuman tanjakannya menguras tenaga tuh. Terus tuh. Nah, saya di pos 4 bang. Kalau pos 4 itu di Semeru itu kan berarti udah kelihatan danau tuh. Kalau terang, cuman ini kan kita gelap ya. Saya dari kejauhan, saya ngelihat ada api bang. Tapi api itu maksud saya tuh adalah ada orang yang sedang bakar-bakar yang nabun gitu. Oh, oke. Wah,
Ini kan hari mulai dingin nih kan. Saya tuh bertiga belum pakai jaket bang, karena kan saya lagi ngetrek. Kalau lagi ngetrek kan badan panas tuh, kebakar tuh. Wah, no ada api nih. Ayo kita samperin sana yuk gitu. Tapi kan kalau pandangan itu kan fata morgana bang, kelihatannya dekat padahal kan masih jauh gitu kan. Saya telusurin tuh dari pos 3 terus, tapi dari pos 3 belum kelihatan, terus menjelang ke pos 4. No ada api no gitu. Oh no, ada yang nabun kali. Yuk kita ke situ yuk. Kalau dulu bang kita mampir tuh ke orang ada yang nabun, kita mampir pasti kita dikasih teh, kopi, Kasih rokok, ano ya. dikasih apa dah pokoknya sama pendaki lain dah. Sesaudara itu tuh pendaki pada saat itu tuh enaknya itu. Nah saya mendaki di era sekarang jarang menemukan itu. Bukan enggak ya, tapi jarang kayak gitu. Waduh ada api no di pos, kayaknya tuh di pos 4 deh itu. Saya sih nggak tahu itu pos 4 ya bukan, karena kan saya belum pernah ke situ pada saat itu kan. Saya samperin tuh, samperin. Ntar lama-lama hilang tuh apinya, mungkin ketutup bukit lah apa gitu. Saya senyampainya saya di pos 4 yang di atas apa ya, danau itu tuh, habis itu turunan, itu nggak ada api sama sekali bang, nggak ada api. Tapi saya menganggap kejadian-kejadian ini tuh kayak gini tuh hal biasa menurut saya bang, maksudnya oh ya udahlah mungkin apinya juga udah mati kali, karena positif aja gitu saya mikir gitu. Padahal kalau kesini-sini saya diceritain sama mas saya tuh kayak gitu, itu mas sering tuh ada kayak gitu. Ada api lah apa segala, kita pengen negor bahwa jangan bakar-bakaran tapi ternyata apinya nggak ada. Itu sering banget ternyata kejadian kayak gitu, fata morgana kayak gitu. Apa macam halusinasi, kecapean gitu kan. Dari pos 4 kita turun ke bawah. Bawah itu udah nemuin danau, ada danau. Tapi sebenarnya danau itu bukan danau tempat ngecamp yang biasa pendaki era sekarang yang diposting gitu loh. Oke, iya. Itu bukan di situ tuh. Dulu gua ketipu bang, gua ngecamp situ. Nah, itu dia. Saya dulu tuh anggapan, oh ini danau ya, karena saya ngeliat air. Iya. Ada air kan malam namanya gitu, kita senterin gitu kan. Ada air, di sini kali ini kita ngecamp ya gitu. Udah pengen ngeluarin tenda nih, udah nurunin keril gitu kan. Datanglah 7 orang. Anggapan kita si elang yang tadi. Oke. Tapi ternyata bukan. Ini adalah timnya Bang Taufik, Hendro dan kawan-kawan dari Sawangan. Ini timnya. Loh, masnya dari mana katanya? Saya dari Tangerang kata gitu. Mau ngecamp di sini loh. Justru saya nggak tahu Danau Ranukumbolo itu mana. Saya tahu saya ini ada air, berarti ini danau. Bukan loh mas, ini bukan danaunya. Maksudnya ini bukan tempat lokasi ngecampnya. Lokasi ngecampnya itu ada di sebelah bukit ini gitu. Jadi harus melipirin bukit dulu gitu. Oh iya maaf mas, saya nggak tahu, saya baru pertama kali. Oh iya mas, ikut saya. Dia ngajak saya tuh. Dia tuh yang nunjukin saya di lokasi pos Ranukumbolo sebenarnya. Nah, pada saat di Ranukumbolo itu tenda saya jarang lihat ada tenda bang, jadi masih sepi itu di Ranukumbolo itu masih sepi. Nah contoh misalkan si rombongannya Bang Taufik itu dia ngecamp di sini lah ya, saya agak ngejauh bang, karena bukannya saya nggak mau ngedekat, takutnya dia punya privasi gitu loh, yang nggak mau diganggu sama orang lain gitu. Saya malam-malam si Kirul kan biasanya dia tuh orangnya demen masak, demen bikin kopi dan sebagainya. Kalau saya sama Ferry tuh kayak Ferry tuh yang nyari air, saya tuh yang bangun tenda, saya ngerapin tenda. Jadi ada tugas masing-masing. Nah, di situ kan ya karena dulu kita masih gejolak kaula muda ya bang, masih suka minum penghangat gitu bang, ya kan? Saya tuh yang bercanda, saya ketawa, apalah segala bertiga ini. Si rombongan yang itu kayak melihat tuh yang, kok lu seru banget sih lu ngobrol bertiga gitu. Akhirnya malah mereka yang gabung ke saya. Si yang ngomongin topik ini. Gitu. Ya udahlah. Tapi karena mereka yang banyakan, ya kan? Akhirnya ya udahlah kita mendekat lah. Mendekat karena kan saya yang cuma bertiga dan saya juga masih bocil bahasanya pada saat itu kan, Bang. Akhirnya saya mendekat situ. Ngobrol lah di situ. Di rombongan Bang Taufik ini, di salah satunya itu ada pembina pramuka, Bang. Nah, beruntung tuh ketemu dia tuh, lupa namanya saya kan. Saya cuma ingat nama Hendro, Taufik sama satu lagi tuh. Taruhlah namanya Cecep gitu ya. Nah, si yang pembina pramuka ini
banyak ngasih edukasi tentang pramuka gitu loh. Tentang ya, sebenarnya kan pramuka itu kan bagus Bang sebenarnya. Iya. Teknik-teknik dasar pendakian ada di situ tuh, bikin tanduk, nolongin orang pingsan dan sebagainya ada tuh di pramuka ya kan. Dia ada pembinaan pramuka, makanya pakai celananya celana pramuka, sepatunya sepatu kulit jeruk, tuh gak sepatu abri kulit jeruk zaman dulu tuh. Iya. Kalau dipakai lecet tuh, kalau kaos kakinya nggak tebel. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol situ kan ngeliatin danau, walaupun danaunya gelap gitu kita liatin gitu kan. Ngobrol ketawa-tawa sembari menghangatkan badan ya kan Bang. Tiba-tiba tuh pembina pramuka tuh, astagfirullahaladzim. Begitu. Kenapa tuh sini? Taruh namanya Tono lah ya, taruhlah misalkan. Kenapa tuh si Tono gitu kan? Nggak tahu. Dia langsung masuk tuh. Udah, ya udahlah. Saya tuh bertiga, saya Kirul Ferry tuh orangnya positif gitu Bang. Nggak yang, ih dia nggak setan kali. Enggak gitu. Ya udah biarin, mungkin dia capek kali, halusinasi. Gitu-gitu aja. Di situ ngobrol lah sama rombongannya Taufik, sama rombongan Hendro bahwa San lu bertiga ini lu udah kemana aja gitu. Nah dulu tuh gue bukan paling gak suka Bang, gak enak Bang kalau ditanya udah pernah kemana aja gitu. Gak enak tuh Bang ditanya begitu. Kayak seakan-akan kayak suhu banget gitu. Kayak suhu banget, padahal masih bocil gitu kan. Kagak Bang, saya mah baru kesini doang gitu, ke Semeru. San, logika aja, lu nggak mungkin anak masih SMA tapi naik gunung langsung ke Semeru, kata dia gitu. Ya enggak Bang, kemarin-kemarin mah naik gunung gede. Nah itu udah pernah naik gunung gede kata gitu. Ya naik gunung gede, kita biasa perkenalan gunung di sana Bang, bilang gitu. Enggak, gue yakin lu pasti udah sering lu naik gunung ini. Belum Bang, belum. Saya baru-baru ini aja gitu. Kenapa lu ke Semeru gitu? Ya penasaran sama nih danau aja. Cuman karena ini gelap kita kan belum bisa ngeliat danaunya gitu. Oh gitu. Nah di rombongan Bang Taufik ini macem-macem Bang, ada yang kerja di Dunkin Donat, ada yang kerja di ada yang kerja di apa KFC, nggak apa kayak nyebutinnya. Ya. Karena saya bisa tahu kenapa mereka tuh bawa coklat batangan. Gitu. Enak-enak makanannya. Iya, kok coklatnya batangan gitu. Ya ini ada yang kerja di Dunkin nih gitu. Terus ada yang bawa sayap ayam gitu. Tinggal goreng. Mereka di sana ngeracik Bang, ngeracik itu ayam jadi ketaki gitu. Ya mereka udah biasa ngerjain kayak gitu. Loh jadi ini dia nih naik gunung enak banget nih gitu. Kapan lagi naik gunung makan KFC kan gitu. Sedangkan si Kirul juga sebenarnya bawa ayam, udah diungkep. Itu emang kebiasaannya dia kan suka ayam ya. Jadi dia bawa daging ungkep, tapi ayam kita nggak kemakan. Mesti nggak dimakan pada saat itu. Makan ayamnya dari mereka tuh gitu. Udah tenang aja nih, kita bawa ada kokinya gitu. Makanlah. Hangatlah kita di situ bergaul dengan hangat dengan orang Sawangan tuh. Singkat cerita besok pagi kan, kita bangun sekitar jam 5:30. Kita buka tenda, itu 5:30 tuh udah agak terang Bang di situ Bang. Kita buka tenda, baru ngelihat yang namanya Danau Ranokumbolo tuh Bang. Oh ini yang selama ini gue lihat cuman di perinan. Iya. Kertas. Ini itu indah banget Bang. Jadi gini, di Danau Ranokumbolo itu Bang, pada saat itu masih ada burung belibis Bang. 2 Masih ada Bang? Masih ada burung belibis. Dia bermukim di Danau Ranokumbolo. Udah punah itu burungnya sekarang. Nah, si burung belibis ini itu cuman 2 aja Bang. Pada saat itu masih ada, tapi setelah saya kesini-sini saya naik Gunung Semeru lagi, itu sudah tidak ada burung belibis Bang. 2016 gua kesana nggak ada Bang. Nggak ada, udah nggak ada. Ya. Tapi saya pernah Bang, waktu itu pernah. Jadi gini, kan kalau Taman Nasional itu kan tutup dari tahun baru ya. Tahun baru itu terakhir tuh, jadi ntar tanggal 2 udah nggak nerima lagi tuh. Tutup kalau nggak salah Januari, Februari, Maret tuh. Ntar bulan April baru boleh naik lagi gitu kan. Biasanya seperti itu. Gue pernah tuh, si Ranokumbolo itu tutup. Nah gue pada saat buka, gue pernah naik tapi di era-era tahun sekarang ya. Gue pernah ngeliat burung belibis itu. Jadi kalau Danau Ranokumbolo itu di danaunya kan dia kan ada kayak letter M gitu kan. Gini. Nah dia ada di sebelah kanan tuh Bang, kandang itu Bang. Bukan kandangnya, apa ya, tempat dia lah gitu. Iya. Yang banyak pohon tumbang bukan sih Bang? Iya, emang sih sekarang lebih banyak pohon tumbang ya. Banyak. Kalau danau itu Bang. Itu dia ada di sebelah kanan tuh, burung belibis tuh. Jadi tuh danau itu kan sebenarnya kalau menurut keterangan dari orang setempat itu kan buat beranak pinaknya binatang Bang sebenarnya. Beranak pinaknya binatang, si burung belibis itu juga apa namanya beranaknya di situ, bermainnya di situ karena danau kan luas banget gitu kan. Nah terus
mungkin macan Jawa juga pada minum di situ, beranak pinak di situ. Cuman karena sekarang udah banyak manusia kan, udah jarang binatang ada ke situ kan. Karena kan jejak manusia itu kan si binatang kalau nyium udah nggak mau jadinya. Yang saya pelajarin sih kayak gitu. Terus juga yang saya pelajari ya, cuman ini nggak tahu kalau salah koreksi saya lah. Gitu. Kenapa dinamakan Ranu Kumbolo? Ranu itu kan artinya danau. Kumbolo itu asal kata dari gembala kalau nggak salah ya. Gembala, gembolo. Sering berjalan waktu jadi Kumbolo. Ranu sebenarnya Ranu Gumbolo, tapi jadi Ranu Kumbolo. Dulu sebenarnya danau itu tempat ngangon sapi, Bang. Dulunya. Awalnya, Bang. Awalnya zaman dulunya, zaman era-era Belanda tuh. Itu tempat ngangon sapi. Ini yang saya pelajarin, cuman mungkin banyak versi kali dari orang lain ya. Karena kan kita kan terserah lah orang mau menilai gimana kayak gitu. Menurut saya tuh kayak gitu. Nah, cuman di era-era sekarang ini udah nggak ada lagi tuh Bang si burung belibis itu. Udah nggak ada tuh. Dulu mah burung belibis itu terbang-terbang aja tuh di danau situ. Buat pemandangan kita tuh. Saya masih ngeliat burung belibis. Saya foto di situ, bertiga saya foto di situ kan. Ada dokumentasinya berarti Bang? Ada. Foto bertiganya ada, ya kan. Tapi di situ ada foto saya yang kakinya itu nyebur ke ini ya, ke danau ya. Kalau sekarang udah nggak boleh kan. Kalau dulu masih boleh Bang ya gitu. Ada gitu. Saya packing, si rombongan Topik nanya tuh, lu mau kemana? Ya saya mau lanjut lah, mau ke Kalimati gitu. Gitu. Gue bareng apa ya? Kebalik Bang, yang ada juga gue bareng sama lu kan, gue cuma bertiga. Udah pokoknya kita bareng-bareng aja lah. Bareng tuh hari kita tuh. Saya kan karena bertiga jadi packing cepet Bang, cepet gitu. Gitu. Sembari nungguin mereka yang bertuju packing, ya kan? Rombongan elang juga ada juga di situ. Cuman saya gabungnya jadi bukan sama rombongan elang, sama rombongan Topik. Sama rombongan Topik jadi gabungnya. Sebenarnya walaupun saya gabung sama siapa aja sih, ketemu juga. Dan saya kalau saya hitung ya kurang lebih tuh di danau itu tuh sekitar ada 7 tenda lah Bang. Sekitar 7. Taruhlah 7 tenda itu, satu tenda itu 7 orang ya. 7 kayak 5 itu berarti cuma 35 tambah saya. Enggak sampai 50 orang. Sampai 50 orang. Kalau sekarang satu hari 500 orang. Wah. Bayangin ini sehari Senin naik 500 orang. Hari ini nyampe Ranu Kumbolo 500. Yang ini nyampe Kalimati, yang ini hari Selasa udah naik lagi 500. Yang ini nyampe Kalimati, yang ini muncak, ini naik lagi 500. Berarti dalam waktu 4 hari bisa ada 2000 orang tuh di Gunung Semeru tuh. Dan Semeru selalu sold out ya Bang ya. Nggak pernah tutup terus nyisa tuh nggak pernah tuh. Pasti full Semeru tuh. Karena dia kan salah satu 7 Summit Indonesia kan. Keren juga sih ininya. Apa sih statistik dari ininya. Kayak gitu. Dan saya naik pada saat itu kurang lebih ada 7 tenda. Jadi kalau dihitung-hitung paling banyak cuman sekitar 40 orang lah. 40 orang satu danau mah dikit Bang. Ya, saya naik banget itu. Saya naik nih. Naik Tanjakan Cinta lah, segala semua Roro Ombo yang masih asri gitu, yang jarang terjamah manusia ya kan. Saya tuh justru naik dari Ranu Kumbolo sampai ke Cimoro Kandang itu tuh saya lama tuh Bang. Lamanya bukan karena lama capek, terkesima Bang dengan pemandangannya itu. Tanjakan Cinta, Abang pasti pernah ke Semeru kan? Tanjakan Cinta naik, Abang nengok ke belakang dah. Kan danaunya dari atas tuh ngeliat itu kan? Cakep banget itu. Serius. Itu saya di situ terkesima Bang ngeliatin rokok Samsu mau sebatang lama Bang. Itu sampai 2 batang Bang. Udah begitu kita balik ke belakang lihat Rorombo, waduh makin betah gitu. Nah, nyampe puncak Tanjakan Cinta tuh atas sono-sononya Rorombo Bang. Bengong lagi saya tuh. Rombongan Topik sih tuh terus dia kan, Kalau kata si Bang Cecep terus dia kan. Ya udah San, lu ntar gue tunggu di Cimoro Kandang ya. Saya mah iya, padahal saya nggak tahu tuh Cimoro Kandang mana kan waktu itu baru sekali kan. Iya Bang, saya masih bengong di situ bertiga tuh. Gila apa ya. Ada fotonya juga tuh yang saya turun di kan Tanjakan Cinta naik kan turun tuh ke Rorombo. Ada juga sih yang bengong saya gitu. Terus yang katanya melewati padang savana apa itu bunga-bunga ungu itu kan bunga verbana namanya itu. Itu sebenarnya bunga parasit tuh Bang. Iya, bunga parasit itu semua itu. Ya kan? Kenapa ada lusi nggak numbuh itu karena itu Bang? Iya karena itu. Habis kemakan itu. Itu makanya kalau metik bunga itu tuh nggak boleh dibawa ke Ranu Kumbolo tuh sebenarnya. Tapi orang banyak yang mau foto kan sama bunga itu. Itu percikannya jatuh ke tanah aja Bang, tumbuh dia.
Iya. Dan petugas itu pada saat itu nggak mau tuh Ranukumbolo itu jadi ungu semua tuh nggak mau. Karena itu bukan habitatnya gitu. Habitatnya di Ororombo. Kayak gitu. Tapi kalau bunga itu dibawa pulang boleh sih Bang ya? Boleh. Iya. Silakan mau bawa 2 karung ya terserah dah tuh. Nggak apa-apa kalau itu. Asal jangan ada Louis ya kan kayak gitu. Dan gue juga bingung Bang ya. Kalau zaman dulu kayaknya bunga Louis kayak biasa-biasa aja Bang. Maksudnya biasa gitu, orang nggak ada yang gue mau ngambil lah buat dia pun nggak ada kayak zaman dulu. Gue dulu masih bebas-bebas aja Bang. Tapi gue nggak metik Edelweiss Bang dulu. Teman-teman, padahal itu Edelweiss Bang di Jambangan tuh hamparan luas banyak banget itu Bang Edelweiss Bang. Tinggal metik cuman kita nggak mau. Di Cimodong-Andang si timnya Topik tuh nungguin kita di situ. Bang lu udah lama belum Bang? Nah tuh si Berno si Hendro lagi ketiduran lah, masih lagi tiduran apa segala gitu. Ya udah kita dulu ngerokok dulu sebatang di situ. Ada juga kok foto itu, lagi kita nunggu di situ, foto di situ sama tim Hendro tuh. Kita sebenarnya mendaki gunung ini normal-normal aja pada awal ini. Naik sampai di Kalimati itu Bang masih jam-jam sekitar jam 2 jam 3 lah Bang. Jam 2 jam 3 tuh sore masih kelihatan tuh apa ya, si Semerunya itu megahnya itu kan. Oh ini yang namanya Gunung Semeru. Dia kan gagah banget Bang. Urat-uratnya itu kan sebenarnya itu punggungan tuh kan. Gagah banget. Itu bengong aja lama Bang. Saya belum bangun tenda Bang, masih bengong aja tuh ngeliatin kayak gitu Bang. Di Kalimati itu tuh. Ini kan bacaan Kalimati ya. Yang kita terus yang ada pos di sono. Ini saya masih duduk tuh di situ Bang. Itu kanan kiri ada Louis dulu banyak banget tuh. Dan kita ngeliat biasa aja sama Edelweiss kayak gitu. Kita ngeliatin gagah banget tuh. Ya kan si timnya Topik mah udah bangun tenda. Sorry timnya Topik belum bangun tenda. Enggak bangun tenda. Jadi si timnya Topik itu yang gini. Mau dia nawarin pas kita ke situ, mau tidur di sini, ngecamp di sini, atau saya punya tempat. Jadi kalau andaikan nanti biasanya kan kalau muncak jam 1. Tapi kalau di tempat saya itu muncak ya bisa lah bangun jam 3 gitu. Jadi biar nanti istirahatnya tuh agak panjang kan. Saya ngikutin Bang Topik aja lah, bilang gitu kan. Oh yaudah, oke. Kita ambil air dulu. Nah kita di situ tuh. Kan ngambil air dulu tuh. Kan ngambil air ke yang dinamakan Kalimati. Nah itu yang sebelah sana itu Kalimati. Sumber mani ya kan. Kan yang dinamakan Kalimati itu adalah dia ada berbentuk kayak kali tapi gak ada airnya gitu kan. Itu sumber mani itu, tempat aliran lahar gitu. Ke Sumber Mani tuh situ tuh. Sumber Mani, singkat cerita kan jauh Bang, jalan ke sononya sampai balik lagi jauh itu. Kurang lebih sekitar 2 jam apa itu jalan. Sama dari Kalimati itu. Sama kayak Surken. Iya, ini dari Abang nih Kalimati ngambil air sampai balik lagi itu 1,5 jam sampai 2 jam itu. Nah, di situ tuh saya sempat sholat maghrib Bang. Di situ di Sumber Mani tuh. Ya kan saya cuman ngambil wudhu di situ kan airnya ngalir terus ya kan. Saya cuman ininya pakai kayak shawl gitu, ada shawl lah gitu. Yang penting buat sujud doang kayak gitu. Gitu. Nah, habis dari Sumber Mani tuh bawa air banyak gitu kan. Kan dia di bawah gini, ntar habis itu naik ke atas begini kan Bang. Itu pas naik ke atas tuh ada yang begini nih Bang. Saya tuh beranggapan, wah ini serigala, pokoknya binatang buas lah gitu. Taruh. Saya bilang gitu tuh ke si timnya Topik lah. Waktu itu Bang Topiknya nggak ikut. Ada apaan San? Taruh bentar. Enggak, lu ngeliat apaan? Enggak. Di hati saya itu apaan? Itu binatang buas. Tapi ternyata itu bukan binatang buas Bang, kagak ada apa-apaan. Tapi ada orang ngolongok aja. Tapi kalau soal yang ngolongok itu Bang, sampai naik gunung, sekarang ini saya naik gunung di tahun 2019 tuh, itu yang ngolongok itu masih suka ada Bang. Dan itu nggak tahu tuh apaan. Itu adalah yang sebenarnya wujudnya kayak ini Bang. Abang tau film Lord of the Ring nggak? Yang rambutnya botak tuh apa sih namanya? Siapa? Goblin. Iya. Oh iya. Kayak gitu tuh. Itu bentukannya kayak begitu Bang. Ya, tapi dia pernah ngeliat jelas bener gitu Bang? Hitam, warnanya hitam. Kan kalau itu siapa Goblin ya? Kalau Goblin itu kan dia putih kan. Kalau ini mah hitam warnanya Bang. Ini jalannya juga begitu jalannya. Jalannya begitu. Itu Bang gue pernah lihat Bang. Di situ tuh, di Kalimati itu. Tadi ngelongok. Tapi dia cenderung bukan dia menggoda, mengganggu, bukan. Dia kayak takut, malu gitu. Jadi di pikiran gue, apakah memang itu makhluk itu ada?
tapi dia malu atau memang itu cuma halusinasi gue. Karena kan kita kalau sudah nyampe Kalimati pasti capek bang, keadaan capek, ya kan? Itu. Udah tar dulu, tunggu dulu. Ntar udah nggak ada, baru udah yuk. Ntar teman gue bilang, si kurang mah kagak jelas orangnya gitu. Padahal sebenarnya itu gue ngeliat itu. Tapi kan kalau di gunung kan kalau ngeliat sesuatu mau dirahasiain bang. Iya. Ntar aja udah dibawa lah gitu kan. Dia tuh ngambil air segala semua situ. Nah, abang tuh pos Kalimati kan? Ini. Kan kalau zaman sekarang muncak itu lewat belakangnya bang. Zaman sekarang. Iya. Iya kan? Kalau dulu tuh muncak itu bang, ini pos Kalimati, kita melipir ke kiri dulu tuh bang. Oh, ke arah belakang berarti ya? Iya, bukan di belakang pos Kalimati, bukan sini. Tapi melipir ke kiri dulu jauh tuh sampai turun ke bawah gitu. Itu kalau mau muncak dulu lewat situ. Bukan lewat di belakang pos ini, bukan. Kalau sekarang udah nggak belah. Karena yang sini kejauhan kan. Lebih hemat waktu berarti bang ya? Yang ini, yang sekarang lebih hemat Iya. waktu. Yang dulu lebih membuang waktu sebenarnya. Sebelum pos Arcopodo, ada sedikit tanah lapang sekitar 2-3 tenda bisa bangun lah situ. Kita disuruh saya disarankan untuk ngecamp di situ sama si rombongan Bang Topik nih. Bang Topik disaranin sama si tour guide-nya. Karena biar nanti muncaknya nggak terlalu jauh gitu. Saya mah ikut aja lah. Padahal sebenarnya kan kalau ngecamp enakan di Kalimati kan. Kayak gitu. Ya udah. Kita ikutin di situ, kita bangun tenda di situ, itu nyampe malam, Bang. Nyampe jam 9 apa nggak salah. Dari maghrib itu nyampe situ jam 9. Nyampe situnya. Tapi saya beranggapan bahwa ntar muncak deket. Jadi kita bangun jam 3 juga bisa gitu. Saya ke situ ngecamp. Dan di situ nggak terlalu banyak ngobrol-ngobrol nggak. Karena kan situasi capek kan. Capek situ ngobrol bentar doang, tidur. Saya tidur di tenda. Itu malam-malam tenda saya ada yang goyang-goyang tuh. Goyang-goyang. Saya tidur di tengah. Ferry di pinggir sono, Ferry. Kirul di sini. Saya mikir apaan? Gue bilang ini, Rul, itu tim sebelah mau ini kali, mau ada minta bantuan kita, minta garam kayak minta teh gitu. Si Kirul ternyata juga dengerin. Kalau mereka membutuhkan sesuatu, Rap. Tapi bisik-bisik ya. Kalau mereka membutuhkan sesuatu, Rap, pasti mereka ngomong. Sandi gitu kan. Iya. Rul gitu. Tapi ini mereka kagak ngomong, San. Ini apa? Mungkin binatang buas kali, Rul. Bisa jadi. Jadi kalau binatang buas di gunung itu yang gue takutin musang, Bang. Karena musang itu kan takutnya merusak ya. Jadi tajam apa segala itu. Tapi kok ngegoyang-goyangnya dari atas, Bang, gitu. Nah, saya punya anggapan bahwa si Ferry itu garuk-garuk. Kan kalau di nempel tenda gini kan, garuk-garuk kan goyang nih. Iya, keberasa gitu ya. Si Ferry enggak, Ferry juga tidur. Dia bilang, Ferry. Nggak mau dibangunin. Ya udah. Ntar juga hilang lama-lama. Ya udah. Jam 2 baru tuh gue dibangunin, Bang. Itu situasi tuh kondisi itu jam 11 tadi tuh, Bang, yang tadi goyang-goyang tuh. Jam 11 atau enggak jam setengah 12 lah. Sekitar jam 2 tuh gue dibangunin tuh sama tim sebelah. San, bangun San. Prepare gitu. Kita masak Indomie, makan buat persiapan muncak. Ya kan? Itu sebenarnya orang-orang yang berangkat dari jam 1 itu juga lewat di situ, Bang. Tapi nggak ada yang lewat. Karena kan tadi rombongan cuma bertujuh. Iya. Berarti cuma berlima tenda doang nih. Belum ada yang lewat. Gue cuma 2 tenda ada di gua. Gua masih rombongan Taufik. Masak di situ, makan prepare gitu. Udah tuh. Gue tidak bercerita bahwa tadi malam tenda tuh digoyang-goyang. Yang gue berangkat ada cewek 2. Itu gue nggak cerita. Udah gue simpen aja, gue save lah sendiri. Nanti diceritain di akhir kalau udah nyampe Kota Malang gitu loh, kan udah aman tuh ya kan. Gue nggak cerita, udah cuman skip silent aja lah gitu. Jalan muncak itu jam sekitar 2:30 kita muncak, Bang. Muncak. Nah, kalau di era zaman sekarang muncak itu kan paling lambat itu jam 9. Ya kan? Jam 9 atau enggak jam setengah 10 lah, kurang lebih. Jam 11 lah sedang. Iya, dan itu udah harus turun semua tuh.
karena takut gas beracun. Tapi ini cuma info aja ya, info doang. Kalau di masa pada saat itu, gue merasakan jam 11 lewat gue masih ada di puncak, Bang. Cuman pada saat itu ya. Kalau saat ini nggak boleh, karena menjaga untuk keamanan para pendaki agar tidak terkena gas beracun. Karena dari jam 9 ke atas itu anginnya arah balik sini. Arah balik sini. Arah turun ya. Iya, arah balik sini. Takutnya udah gitu kan kalau kena gas beracun itu kan kena gas nih. Dia biasa dulu, Bang. Tentunya mati kan sih. Kayak gitu, nggak yang langsung kena gas langsung mati gitu kan. Puyeng dikit. Puyeng. Duduk tiduran. Iya. Di perjalanan kita nyampe nggak lama kan Arcopodo. Terus nyampe ke Kelik itu, Bang. Kelik itu yang banyak in memoriam itu. Nah, itu di Kelik itu, di in memoriam itu ada burung celepuk, Bang. Burung hantu bertengger itu di situ. Diem aja. Jarang-jarang nih gunung ketemu burung celepuk nih, disenterin dia diem aja gitu kan. Tapi itu kita anggap itu adalah keindahan alam lah gitu. Kita jalan terus. Tapi itu Kelik itu kan dulu kan seperti hamparan kuburan, Bang. Banyak banget itu kan ininya, in memoriam. Banyak juga pendaki yang gugur di situ. Iya, itu kan dibikin in memoriam di situ lantaran karena pendaki meninggal di situ kan. Kayak gitu. Misalkan di in memoriam kan misalnya nggak beraturan nih, ada yang di sini, ada yang di sono. Itu berarti kalau di sono tandanya berarti orang meninggalnya di situ, dibikinnya di situ. Nah, itu di Kelik kan banyak kan memoriam di situ kan. Berarti itu banyak yang meninggal di situ, Bang. Banyak yang meninggal di situ tuh. Nah, untuk saat ini di Kelik itu udah dikit in memoriamnya. Kenapa? Karena menurut keterangan dari mas saya tuh di sana itu menakutkan untuk para pendaki. Jadi akhirnya dikurangin tuh. Mungkin yang udah rusak ya udah nggak dibenerin lagi gitu ya. Kalau dulu banyak tuh in memoriam di situ tuh. Ini udah kayak kuburan massal nih gitu. Ternyata itu bisa jadi itu hal menakutkan untuk para pendaki lah. Udah tuh naik terus. Nah, dulu itu ada namanya Cimoro Tunggal. Nih untuk generasi zaman sekarang gue kasih tahu ya. Bukan saya tahu. Dulu ada namanya Cimoro Tunggal. Pernah denger gak, Bang? Iya, emang ada. Iya, itu batas non vegetasi. Cimoro Tunggal itu mungkin menurut gue ya, Allah menciptakan pohon cemara satu-satunya dinamakan Cimoro Tunggal, cemara cuma satu. Cimoro Tunggal, Allah menciptakan Cimoro Tunggal itu adalah petunjuk ke manusia agar kalau dari puncak turun ke bawah ambilnya sebelah kiri, jangan ke sebelah kanan. Di Cimoro Tunggal itu tuh petunjuknya. Karena kalau dari puncak turun dari Cimoro Tunggal tuh kita ke kanan, kita masuknya ke Blank 75, Bang. Iya. Banyak juga yang ke situ ya? Banyak juga yang ke situ. Kenapa banyak? Karena sekarang Cimoro Tunggalnya udah nggak ada. Udah rubuh sekarang Cimoro Tunggalnya. Udah nggak ada tuh, cuma tinggal batangnya doang. Tahu sekarang batangnya juga masih ada apa enggak? Kayak gitu. Itu ada Cimoro Tunggal namanya. Nah, sekarang Cimoro Tunggal itu sudah punah. Yang dinamakan Blank 75 itu adalah kan blank 75 meter ke bawah gitu. Banyak orang tuh jatuh situ tuh. Mati, patah tulang, sebagainya, apa dicari. Pokoknya kalau kan ada orang habis muncak hilang gitu kan. Nah, itu pasti para petugas nyarinya ke Blank 75 tuh. Paling ada yang nyangkut di pohon, ada yang apa gitu. Udah tuh kita muncak ke atas. Saya ngelihat si Kirul dan juga Ferry tuh yang mereka tuh terkesima. Ferry nahan tangis, Kirul menangis. Saya yang tadinya nahan tangis gitu kan, saya mau jarang nangis kan ya. Cuman kadang lihat mereka tuh yang terharu gitu, ya saya juga jadi ikut sedih, Bang. Seindah ini ya. Awalnya saya denger wedus gembel tuh, Bang. Kan iya. Gempa dulu aja tuh. Gempa dulu. Nah, itu tuh saya takut tuh. Nah, itu elang yang bilangin saya. San udah nggak usah. Ini biasa kok, sini biasa. Oh, biasa. Kan elang mah udah senior ya. Wah, ternyata keindahannya. Di situ saya foto di situ. Ada kok foto jengkit. Di situ saya, wah, ini wedus gembel gitu. Justru kalau kata orang setempat, selagi Semeru masih situasinya kayak gitu, meletup beberapa, misalkan sekitar 20 menit sekali, itu Semeru berarti normal. Tapi kalau Semeru yang udah jarang meletup, itu berarti Semeru nggak normal tuh. Ngerinya pas sekali meletup, blok. Iya, langsung gede gitu erupsi, ya. Kayak kemarin gitu, tuh. Iya. Jadi kalau kata orang setempat nih, saya banyak keterangan juga dari mas saya namanya Mas Entot. Dia petugas di sana.
Semeru mah kalau andaikan masih meletup 10 menit sekali, 15 menit sekali, itu berarti Semeru normal katanya. Kayak gitu. Tapi kalau udah jarang meletup, wah Bahaya itu. bahaya nih. Harus Mereka tuh udah pada ngecek ke BMKG dan sebagainya. Kenapa kok jarang meletup sih gini? Karena sekalinya blep, bush, udah erupsi. Kayak gitu, lahar dingin turun leber gitu. Udah tuh kita ngelihat Wudus Gembel, loh indah banget. Nah, saya dikasih susu tuh sama si elang itu. San minum. Saya minum dulu tuh, minum susu. Si Topik juga semua timnya tuh pada yang terharu, ya Allah bagus banget. Sekitar kurang lebih setengah jam di atas tuh. Ya kan, saya berarti kan nyampe jam 11-an bang ya. Saya berarti jam setengah 12. Si Kirul dan Ferry ngajak turun. Rap turun yuk. Kita udah kelar foto-foto nih udah semua bang. Turun yuk. Lu duluan dah. Gue masih mau nikmatin dulu nih, mantep banget. Saya pengen ngerokok lagi tuh bang, sebatang lagi bang, samtek. Indah banget nih gitu. Si Kirul turun tuh. Turun sama Ferry. Saya masih ingat Kirul tuh masih pakai kupluk. Kan mereka kan zaman dulu naik masih pakai kupluk bang. Kupluk biru tuh Kirul nggak salah tuh. Turun. Ada Kirul nih, rok ada gitu. Udah sekitar kurang lebih 15 menit Kirul turun dan Ferry turun. Saya baru turun. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Jadi setelah 15 menit baru gue turun tuh bang. Turun tuh. Lihat masih ada kupluknya Kirul tuh warna biru, si Ferry itu gue masih ngeliat tuh. Serak. Baru gue turun. Timnya Topik tuh ada yang udah turun, ada yang belum, masih di belakang sebagainya gitu lah. Gue turun sendiri bang, sendirian. Kenapa? Gue menganggap bahwa di belakang aman, masih banyak orang. Di depan juga ada temen gue kan gitu ya. Serak. Gue turun aja. Nah, nyampe lah Cimoro Tunggal. Ingat tadi pesennya udah nyampe Cimoro Tunggal, berarti gue harus ambil kiri. Karena ambil kanan blank 75. Gue ambil kiri. Serak. Wah. Karena arahan dari si Bang Taufik tour guide-nya itu adalah ntar kalau udah nyampe Cimoro Tunggal ambil kiri ya. Gitu. Nyampe di klik bang, gue ngaso bang. Padahal sendirian tuh bang, dengan bunyi angin yang kan itu kan itu bunyi itu kan asalnya dari pohon pinus bang ya. Pohon pinus yang kayak rambut tuh kena angin pasti bunyinya jadi begitu karena banyak tuh pohon kan. Nah lagi gue ngerokok nih bang, sekitar nggak nyampe setengah batang bang, segini lah kan. Kirul negor gue bang, rap. Gue kagak sejadi-jadinya di situ bang. Rul, kok lo ada di belakang gue? Deh, gue juga malah bingung lo ada di depan gue, kata si Kirul. Bukannya di duluan. Itu dia yang gue bilang bang. Kok lo ada di depan gue sih Rap? Nggak tahu. Lu tadi sempat ngaso gak? Gue tanya nih Kirul nih. Ngaso gue di Cimoro Tunggal, kata si Kirul sama si Firly. Orang gue di situ nungguin lu Rap di Cimoro Tunggal, kan adem tuh. Sedangkan gue lewat Cimoro Tunggal nggak ada orang bang. Kan gue pasti lewatin Cimoro Tunggal bang, pasti gue lewatin. Nggak ada orang. Ferry tuh selalu yang ngademin. Udahlah, udah yuk, jangan turun. Yaudah. Gitu. Tapi di perjalanan tuh Kirul, gue masih bingung Rap. Kan nggak ada lagi tuh umpetan lain, maksudnya kayak entah kayak ada batu apa yang nggak ada. Lu yakin lo tadi lu duduk di Cimoro Tunggal? Gue di situ masih Ferry, ya kan Rod? Bener kan? Udah turun aja lah. Si Ferry tuh nggak mau ambil pusing orangnya gitu. Iya. Yang penting kita sekarang ketemu bertiga udah gitu. Serak turun tuh. Situasi kondisi di situ kita tuh haus bang. Air minum ada gak? Ada, masih ada. Walaupun tinggal sedikit nih segini nih. Ya masih bisa lah, masih buat minum tuh masih bisa gitu. Penghangat sih masih ada, tapi kan kalau minum penghangat malah makin aus bang. Sakit, malah makin aus kan. Kita air putih, udah kita irit gitu. Sebelum Arcopodo bang, Arcopodo yang dulu ya, sebelum Arcopodo itu, saya lagi kan jalan cerak dulu, ngeliat kanan kiri gitu kan bang ya. Kalau kiri itu kan ada kayak jurang gitu ke sono kan, ada punggungan juga belah sono. Pas ngeliat kanan gini bang, itu ada danau bang.
di situ. Danau, Bang. Danau di atas itu. Tapi Di positif area Arcopodo. sebelum area Arcopodo ada danau. Tapi positifnya saya kan adalah saya belum pernah ke situ kan, belum pernah ke Semeru kan. Saya menganggap bahwa danau itu memang ada. Iya, iya. Karena Bang belum tahu awalnya Belum ya. tahu kan gitu. Ada danau kan. Dan saya lihat ada jalannya Bang, jalan setapak itu. Dan sepertinya jalan itu kayak sudah pernah dilewatin orang lah, udah sering dilewatin orang gitu. Ada jalannya. Mendingan kita cuci muka dulu yuk, ambil air minum di sana tuh. Mantep banget danau itu. Danau sih kalau dibilang kelihatan jelas, nggak kelihatan jelas. Tapi di situ saya melihat sembari nunduk gini Bang, itu danau indah banget, tenang banget Bang danau Bang. Saya masih kebayang di ini saya. Ada jalannya gitu. Yuk kita ke bawah yuk. Dekat banget Bang itu danaunya, kelihatan dekat lah. Ya kalau jalan kurang lebih sekitar 15 menit sampai setengah jam saya baru nyampe bawah lah, kurang lebih lah itu. Kalau dekat itu ya. Gitu. Balik lagi tadi ke ferry. Udah ngapain sih lu, orang masih ada air ini. Nanti aja kita di sana tuh di tenda kita ada Fanta susu ntar di sana tuh, gitu. Dia tuh selalu yang Ferry tuh lebih positif dari kita berdua gitu loh. Rot, mantep banget tuh danau tuh, keren banget itu. Dan kita nggak tahu itu ada danau apa nggak tahu. Tapi kita nganggap bahwa itu memang ada. Gitu. Udah tuh, kita lewat aja udah. Berarti nggak sempet nggak sempat mampir ke danau itu. Enggak. Kita lewat, kita sana, terus kita nyampe lagi, alhamdulillah kita nyampe ke tenda lagi. Kita makan dulu sebelum kita berangkat lagi ke Ranukumbolo, tapi kita niatnya pada saat itu kita langsung mau ke Ranupani, nggak mampir di Ranukumbolo lagi. Kita masak dulu, kita ngopi dulu, kita tuh sembari nungguin timnya si Topik yang belum turun. Gitu. Singkat cerita mereka udah kumpul semua, tapi pengalaman saya ini saya nggak ceritain tuh ke si tour guide, si Bang Cecep ini, tour guide nggak ceritain. Karena kita punya anggapan bahwa kalau ada cerita hal kayak gitu-gitu ntar ceritain nanti aja lah kalau di bawah lah gitu. Nggak hari itu diceritain gitu. Udah itu. Paling di intern kita aja kita cerita. Gitu. Nah si Bang Taufik ini bilang, kita abis ini dari pendakian Semeru ini kita mau mampir dulu ke rumah Mas Cecep katanya di Malang. Lu bertiga pada mau ikut gak? Nah kalau dulu kan tiket kereta beli langsung pulang gitu ya Bang, nggak ada booking-bookingan. Kalau zaman sekarang kenapa naik gunung itu diwaktuin 5 hari, 6 hari gitu, karena kan ada bookingan kereta. Kayak gitu. Gimana, Rul? Boleh juga tuh, pengalaman baru lah. Yaudah boleh deh kita ikut deh. Ikut kita akhirnya tuh ke Malang. Tapi ini kita naik gunung, turun gunung dulu ya dari si pos sebelum Arcopodo tuh. Kita turun packing tuh, terus sampai kita ke Ranukumbolo lagi. Yakin nih kita kagak ngecamp nih gitu. Di Ranukumbolo tuh kita udah menjelang sore tuh Bang. Turun kan, udah turun gunung kan. Udah menjelang sore tuh. Turun gunung. Terus udah kita langsung aja. Ntar kita jalan-jalan di Malang aja katanya gitu kan. Oh yaudah deh. Gitu. Udah terus jalan tuh Bang. Tapi intinya kan ini kan sebenarnya udah arah turun kan Bang. Jadi itu nanti kita bisa ketemu nanti di Ranupani. Walaupun si Topik duluan, tim kita belakangan apa gitu, pasti nanti ketemu lagi kan tadi di Ranupani gitu kan. Nggak ada cagak-cagak lain nih, ya kan. Ya udah tuh. Kita lari tuh turun tuh. Dulu turun masih demen lari itu karena sepi. Kalau sekarang naik harus ngantri ya? Harus ngantri. Kalau dulu nggak tuh, sepi kita lari itu. Kayak gitu. Si timnya Taufik, Hendro dan sebagainya itu udah duluan dia. Kalau ngikutin dia mah capek, orang kita timnya jalan, kita tuh tim jalan kaki katanya gitu. Ya udahlah, jalan tuh kita cekrek nyantai lah gitu. Sembari sedikit menghabiskan air penghangat Bang gitu kan. Air penghangatnya sembari masih ada berarti? Masih ada gitu kan. Okay. Emang sih kita belinya aput Bang, jadi kan agak saru gitu. Ya kan, nggak belinya yang warnanya merah gitu kan. Gitu. Jalan tuh. Nah dari pos 4 itu sekitar sudah jam 3, setengah 4 loh. Pos 4 menuju ke pos 3. Pos 3 jam 4, setengah 5. Dari pos 3 itu menuju ke, kan pos 2 bayangan Bang, ada nggak ada pos 2 tuh, ada pos 2 bayangan. Nah setahu saya pos yang ada di sebelah kanan
itu pos 1 doang. Kalau lagi naik gunung, kalau lagi baru mulai mendaki, itu pos 1 tuh adanya di sebelah kiri. Iya. Ya kan? Berarti kalau turun adanya di sebelah kanan dong. Nah, selain itu, pos-pos itu adanya di sebelah kiri semua. Pos 1 di sebelah kanan, gitu. Jalan tuh. Sebelum pos 1, Bang, saya masih ingat pos 1 tuh kondisinya pada saat itu tuh gimana posnya tuh masih ingat. Saya nemuin warung, Bang. Sebelum pos 1. Warung. Padahal di sana itu jurang, tapi dia macam ada papan yang disangga-sangga gitu lah ya kan. Bikin warung. Iya. Dan warungnya ada dagangannya. Di situ jual makanan-makanan tradisional kayak macam pecel, gorengan. Terus yang kacang-kacang digantungin tuh. Iya. Itu ada tuh semua tuh. Kayaknya kita berangkat kagak ada kayak gini-gini. Di dari kejauhan nih, Bang. Kita berangkat nggak ada. Tuh pos 1 kali Rap, kata gitu. Enggak, gue masih ingat pos 1 kayak gimana, bilang gitu. Makin deket nih, Bang. Cekrek. Itu bener ya? Iya, Bu. Ini beli nih, Bu ya. Ini ada yang makan biasa, Bang. Ih. Kok ada? Kita mampir dulu apa? Katanya gitu kan. Kata si Kirul nih. Ya, boleh juga tuh, bilang gitu. Udah mau maghrib, Pak, kata si Kirul. Kata si Ferry, udah mau maghrib, Pak, gitu. Nah, sebenarnya saya tuh berdua tuh memaksakan kehendak agar harus mampir di situ. Gue mau ngopi mau apa, udah ntar masalah pos 1 masalah Ranupani itu ntar juga kita ke situ lah gitu kan. Tapi kalau menurut pendapat Ferry adalah udah kita minum apa segala semua tuh di Ranupani aja gitu. Sekalian capek brek gitu. Nah, dari agak udah lumayan dekat warung nih. Jadi di perjalanan kita tuh ngobrol gitu, Bang. Ada warung dekat jauh. Nah, pas saya udah mulai mendekat, Bang, pas banget pengen di sebelah saya nih warung. Tapi tuh orang yang makan, Bang, itu matanya melotot semua. Anehnya, tapi dia berperilaku seperti biasa kayak gini. Contohnya ya, Bang, gitu. Bu, beli Indomie dong, Bu. Iya, Bu. Ya, oh ini gorengan tuh, Bu. Tapi yang satu melotot nih, tapi yang ini juga melotot, yang melotot. Semuanya pada melotot, Bang. Melotot. Dan saya lewat tuh nggak ada yang, Mas, mampir, Mas, nggak ada. Mereka pada makannya biasa tuh. Itu di situ tuh pendaki tuh. Saya rasa sih itu pendaki-pendaki dari Jakarta sih. Soalnya ngomongnya nggak yang ngomong Jawa gitu kan. Itu kita ada 4 tapi 5 orang tuh. Udah pakai jaket tuh. Mereka mesen makan segala itu. Tapi mereka pada matanya pada melotot semua. Dari situ, udah. Kita di bawah, kita di Ranupani aja, kita di Ranupani deh, gitu. Rap, apa yang lo lihat sama gak ya apa yang gue lihat, kata si Kirul gitu. Udah sama. Fer, lo ngeliat juga gak, Fer? Kan udah gue bilang di Ranupani aja, gitu. Ini nggak jelas, Rap, katanya. Ini nggak jelas nih, kata gitu. Cuk, ini warungnya, kita cuk. Di sini ini saya udah mulai ngeliat nih. Ini mulai sini. Di sini baru kita ngomongin tuh. Udah, Rap. Itu yang suara-suaranya masih ada tuh. Masih kedengeran. Yang ngelangkah di kaki itu masih ada semua itu. Tapi saya punya anggapan bahwa memang di situ ada warung. Kan saya belum pernah ke Semeru. Iya. Cuman yang jadi alibi kita bahwa adalah kan pos itu adanya cuma di pos 1. Pos 1 yang sebelah kanan, bukan. Jadi selain pos 1 nggak ada yang di sebelah kanan. Turun. Singkat cerita nyampe lah Ranupani ya. Sampai Ranupani. Itu di pos Ranupani itu tuh ada yang jual ini, Bang, bakso Malang, Bang. Bakso Malang murah harganya itu. Dulu 3.000 semangkok tuh. Kalau sekarang sih udah 8.000, sekitar 10.000 lah. Ya kan? Terus saya makan bakso Malang dulu. Si Taufik nanyain lagi. San, lu jadi mau ikut kita ke Malang? Beru, ayolah. Jadi, Bang. Oh iya deh, jadi ya. Ayo. Jeep udah ada tuh, Bang. Jeep udah ada mangga lah untuk kita walking turun lah gitu. Kita ke Pasar Tumpang, normal segala semua. Nyampe di Pasar Tumpang, naik lagi angkot, turun ke bawah untuk ke Malang gitu kan. Nyampe lah rumahnya si Cecep. Nyampe tuh. Si Topik kan karena nih mereka sudah kerja semua kan, udah punya gaji, kita kan pelajar. Nih, lu semua pada mau jalan-jalan atau istirahat? Timnya dia kan kalau kita bertiga diem aja, Bang, karena kita diajak ya. Gitu. Jalan-jalan lah, Pi, kemana Pi, kita gini gitu.
Jadi kita ke situ yuk, kita nongkrong gini, ntar kita main biliar, kita main apa gitu kan katanya kan. Rul, lu aja dah kalau mau ikut. Gue mah capek. Set, kan tadi siang kita lagi ada di puncak, Rul. Ini malam udah mau main lagi aja. Gitu. Ya, mumpung masih di Malang, Rap. Kita main, kata gitu. Lu aja dah. Main tuh di Tua Ferry tuh ikut. Diajak main, ya diajak nongkrong lah bang gitu. Gue tidur bang. Tidur gue bener tuh. Masih ada penghangat dikit, gelek-gelek buat tidur gue. Di rumahnya itu. Nih gue di sini aja ya, Mas Topik. Gue kagak ikut, gue capek. Oh yaudah nggak apa-apa sih tuh. Lu di kamar ini. Jadi si Mas Cecep ini adalah saudaranya si Topik. Saudara. Udah gue tidur situ tuh. Tidur. Besok paginya tuh si Kirul sakit meriang. Itu dia Rul. Kenapa gue kemarin maunya istirahat? Karena lu tadi siang baru di atas gunung, turun dari udara dingin, terus ke bawah udara panas, mandi, lu main. Diporsir tuh. Gue tahu kita masih muda, ya kan masih gejolak kaula muda lah, cuman nggak gitu juga gitu. Sakit dia meriang tuh. Gue kena ngerokin lah. Kan gue bisa ngerok bangunin, ngerokin begini. Ya pokoknya singkat cerita tuh dia tuh meriang. Tapi memang nggak niat hari itu pulang, nggak. Kalau mereka tuh di situ masih ada 2 hari lagi tuh mereka di situ. Akhirnya gue pulang jadi bareng mereka bang. Harusnya kan gue pulang duluan. Akhirnya gue pulang jadi udah istirahat dulu loh, Kiro lagi sakit tuh gitu. Berarti gue bermalam lagi dong di situ. Nah di situ baru bermalam gue baru bisa cerita kan. Kan kalau yang malam-malam itu baru nyampe Gunung Semeru mereka pada main. Iya. Berarti malam keduanya bang. Malam keduanya nih gue di rumah si Mas Topik tuh. Ada tuh situ Mas Cecep juga tuh. Baru gue cerita di situ tentang yang gue ketemu pendaki cewek dan sebagainya gitu kan. Kalau pendaki cewek, emang kita ketemu pendaki cewek selama nyampe puncak sampai turun? Nggak ketemu ya bang ya? Nggak ada, laki semua bang. Laki semua. Gue di Kalimati juga ketemu cewek bang. 1 orang. Gue tanya, mbaknya ada temennya apa enggak? Oh enggak mas, saya sendiri, saya berlima. Yang 4 cowok semua, aku cewek sendiri. Itu dari Probolinggo, kalau nggak salah tuh. Ya kan Probolinggo. Nggak ada teman cewek mbak? Nggak ada. Itu gue di Kalimati gue tanya. Mas, emang kenapa mas? Enggak sih ketemu cewek 2 orang waktu naik gitu. Gue perhatiin, kan inget tuh tadi gue tuh naik tuh cuma 7 tenda. Berarti kan gue ngoreksinya gampang banget bang. Nggak banyak ya? Nggak banyak, yang gue koreksi cuma 5 doang nih. Iya. Berarti 4 tenda lagi. Gue liatin, cowok semua bang. Yang cewek itu kagak ada. Gitu Mas Topik gini. Kata si Cecep gini, itu sih biasa di situ. Banyak, apa mungkin pendaki yang hilang dulu lagi nyari jalan keluar katanya. Kata si itu begitu. Cecep, itu bisa jadi pendaki yang hilang nyari jalan keluar. Oke, deh 1. Terus mas, gue setelah muncak, Kirul sama Ferry tuh turun duluan. Nah setelah habis itu, gue turun tuh setelah 15 menit. Gue istirahat nih mas, di Kelik. Tau-tau Kirul ada di belakang gue mas. Gue tanya Kirul, kok lu bisa di belakang gue Rul? Lah gue tadi istirahat di Cemoro Tunggal. Di Cemoro Tunggalnya nggak ada orang mas. Gue lewat nggak ada orang. Berarti pas lu lewat Cemoro Tunggal nggak ada temen lu bang? Nggak ada. Kata dia duduk di situ nungguin gue. Sekurap mana sih nih, gue nggak lewat sih. Sekurap mana sih nih gitu, sembari ngerokok. Iya. Ya kan? Gue pasti lewat situ kalau pendaki dulu tuh. Kelihatan ada yang turun lagi. Gue turun nggak ada siapa-siapa di situ. Kayak itulah mas, banyak pendaki yang hilang nyasar ke Blink 75. Itu sering si Cimoronya itu nggak kelihatan. Sering dibutain gitu. Sering kayak gitu kan. Sering dihilangin pandangan Cimoro gitu. Tunggal itu dihilangkan, jadi nggak ngelihat. Sampai tuh akhirnya dia nyasar ke Blink 75 atau nyasar kemanapun, waduh nggak tahu dah gitu. Makanya kita naik gunung tuh kudu bersih. Kita tuh niat kesini tuh berkunjung silaturahmi aja. Assalamualaikum gitu. Oh ya deh, itu gue pegang pesan-pesan itu semua tuh. Makanya gue kalau naik nggak jauh dari subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. La ilaha illallah, Allah. Ya kayak gitu aja. Selama gue naik gunung kayak gitu bang, alhamdulillah bang, gue nggak ada kejadian apa-apa bang. Ada kejadian tapi gue kayak nganggep biasa aja gitu. Tapi kalau didengar orang, oh gila banget itu. Lu pernah kayak gini-gini nih. Padahal menurut gue kayak biasa aja gitu.
Karena kan yang menciptakan situasi, menciptakan ketakutan, kesenangan apa segala kan kita sendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yaudah gue berserah aja bang sama Allah dah. Walaupun pada saat itu juga gue nggak suci amat gitu loh, iya kan? Tapi kan tetep bang, ya kita kan punya pedoman bang ya kan. Biar imbang ya. Biar imbang, STMJ sih kalau katanya dulu mah, ya kan. Sempet nanyain tentang danau itu. Nah, itu kan dari mulai itu kan tuh yang gua itu sih biasa gini belum. Nah, nggak berapa lama sebelum Arcopodo, gua ngeliat ke sebelah kanan tuh mas, ada danau mas, kata gitu. Danaunya bagus ya mas, tapi saya nggak ke sana. Aduh, saya pengen tuh padahal ke sana. Ini sini nggak mau nih gitu. Loh, sampean ngeliat toh? Lihat mas, bagus tuh danau mas ya. Gua anggapan kan tuh danau itu ada kan? Iya, karena nggak tahu ya. Nggak tahu. Kata dia gini, waduh mas, untung aja sampai nggak ke sana katanya. Lah emang kenapa mas? Mas emang pernah ke sana katanya? Aku pernah ke sana katanya gitu. Itu tuh danau itu bisa dibilang tuh orang yang melihat itu adalah orang beruntung katanya. Karena jarang-jarang orang yang melihat itu danau. Sampean suatu ketika sampai kapanpun ngelihat, sampai kapan ke Semeru lagi belum tentu melihat danau itu katanya. Tapi itu memang tuh danau indah. Saya pernah tuh ada jalur setapak ya kan? Ada jalur, iya ada. Aku pernah ke sana. Waktu itu aku aus banget. Air aku habis. Aku ke sana. Aku cuci muka. Turun ke bawahnya itu mas. Sekitar 1 jaman katanya. 1 jam. 45 menit sampai dengan 1 jam turun ke bawah. Lah jauh dong mas. Lah emang jauh itu danau ke bawahnya. Turun ke bawah karena aku haus kan katanya. Aku minum di danau itu. Wih, danaunya indah banget ya. Cuci muka, bersih-bersih. Aku ngambil air minum lagi. Pas aku ngeliat ke belakang, seng, itu jalannya udah nggak ada katanya. Oh, jalan kemana? Saya cari-cari itu danau. Waktu itu saya muncak, nyampe atas puncak jam 10. Turun, nyampe situ sekitar jam 11, setengah 11, jam 11-an lah. Itu turun ke bawah tuh kan, setengah 12 nyampe danau itu. Aku tuh turun nyampe muter balik, kagak ada itu jalan. Aku nyari tapi nggak nyampe kelilingin danau. Itu nggak ketemu jalan. Waduh gimana nih kayak gitu. Tapi memang tuh danau indah ya, indah. Tapi aku kan butuh pulang. Nah, di sini dia ngomong. Aku ambil air di botol, ya kan? Aku punya plastik karena takut muntah kan. Maksudnya aku presiden plastik karena takut aku muntah. Gitu kan. Aku buka kaos, jaket aku pakai lagi. Aku buka kaos. Kaosnya itu aku masukin ke dalam air, masukin plastik. Kalau air langsung dimasukin ke plastik, di bawah jalan kena batang pohon bocor. Tapi kalau baju dimasukin ke air, ntar kan jadi kalau mau minum, misalkan yang di botol habis diminum tinggal peres gitu. Wah, bagus juga tuh ilmu ya kan. Saya taruh tuh mas di dalam jaket saya sini. Jadi kalau misalkan yang botol habis, ini bisa diperes, minum tergitu kan. Saya pakai ilmu navigasi mas. Saya kalau mau turun, saya harus cari punggungan. Oke, saya cari punggungan, saya ke atas mas. Saya cari terus, saya telusurin tuh punggungan. Saya nggak ketemu jalur utama. Tapi saya cari jalur turun, ya kan? Mas tadi inget kan, sebelum Arcopodo turun ke bawah itu danaunya. Si mas ini nyari jalan sampai jam setengah 7 malam, jam 6 lewat lah gitu. 6:15 sampai jam setengah 7 lah. Tembus-tembus di mana tahu gak mas? Oro-oro Ombo di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan dari Oro-oro Ombo nih, ini mas dari Tanjakan Cinta ya, turun Oro-oro Ombo gini kan? Kan kalau Cimoro Kondang sebelah kanan, dia timbulnya dari sebelah kiri, sebelah sininya. Tuh saya tembus dari situ mas. Itu maghrib mas, saya ngeliat jam nih, pas jam setengah 7. Untung ketemu tuh ya? Iya di situ. Saya jalan terus mas, air masih ada tuh. Air turun mah jarang minum sebenarnya, cuman kan saya takut nyasar lebih jauh kan. Turun. Saya di pos di pos Ranukumbolo, itu teman saya udah khawatir nungguin saya. Gitu. Cep, kamu tuh kemana aja gitu. Udahlah, yang penting kita turun gitu. Aku tuh berpikir nih, kata teman-teman itu, kita nge-camp dulu semalam lagi di Ranukumbolo, kalau besok kamu nggak ada juga, kita ada perwakilan turun, ada yang bilang ke petugas bahwa teman kita ada yang hilang. Niatnya seperti itu. Ada itu kan, ya kan ibaratnya temannya habis muncak nih, siang, sampai jam malam kagak ada. Kan berarti hilang nih orang nih gitu. Tembusnya dari situ. Oh, situ. Jauh itu mas jalan keluarnya mas, kagak ada gitu.
berarti itu danau. Tapi memang ada. Danau itu ada, kata gitu. Cuman saya naik kesekian kalinya ke Semeru, bahkan kemarin saya naik, saya udah nggak ngeliat danau itu lagi. Tapi saya ngelihat, Mas. Oh. Jadi berarti danau ini emang bener ada ya Bang ya? danau ini ada. Danau ini ada. Cuma emang kayak ditutupin sama hal mistis mungkin ya. Di peta kontur itu ada. Ada juga. Ada. Tapi pas waktu kita ke titik koordinat peta kontur, ada danau itu. Nah, ini ada cerita nih yang berikutnya untuk menyelidiki si danau itu. Iya. Udah tuh. Selesai nih. Mas Andi itu bertiga ini beruntung bisa melihat danau tersebut, kata gitu. Saya nggak yakin kalau Mas naik ke berikutnya ke Semeru ngelihat danau itu lagi, katanya. Oke. Udah tuh, itu di 2001. Di 2004 gue naik lagi ke Semeru. Naik sama teman-teman. Gue liatin danau itu di tempat lokasi yang gue ngeliat udah nggak ada. Tapi gue merasa nggak baik, Bang. Mungkin itu kering danaunya, bener kan? Iya. Danau kering, karena kan di gunung itu kalau panas banget, kalau dingin ini apa namanya hujan lebat bisa ada danau. Oke, nggak ada. 2004. Di 2008 gue naik lagi, nggak ada tuh danau lagi. Oke, mungkin tuh danau kering, musiman doang adanya gitu. Ingat pesan sih tadi Mas Cecep, belum tentu kamu naik berikutnya ada bisa ngeliat lagi gitu ya. lagi. Oke. Gitu. Gue cerita sama mas gue juga orang suka naik Semeru tuh, namanya Mas Entot. Bang gitu, Mas, gue sebenarnya pernah ngeliat danau sini Mas, bagus banget tuh danau tuh. Cuman kalau kata si, ada orang dulu gue ketemu namanya si Mas Cecep gini-gini, dia bilang, tuh kalau yang bisa ngeliat itu hanya orang-orang ini aja, beruntung aja gitu. Oh, danau itu, iya San, kata gitu. Nanti sih niatnya pengen ada ekspedisi nyari danau itu, katanya. Sampai sebegitunya Mas nyari di ekspedisi gitu. Iya, soalnya danau itu tuh unik katanya. Kenapa? Di peta kontur ada, di peta ada, tapi kalau disamperin nggak ada katanya. Bang Sandi, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Bang Sandi punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua nih. Untuk pesan-pesan di pendakian gunung di era zaman sekarang, apa namanya? Gen Z. Gen X apa Gen Z? Ya, Gen Z. Pokoknya Gen itulah. Jadi internet memang informasi, tapi untuk informasi lebih jelasnya tanya orang setempat. Menurut saya kayak gitu. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya sedikit banyaknya bawa tamu nih. Mereka dari Kalimati itu cuman bawa air aqua kecil, tapi kadang suka udah keminum. Gitu. Itu kok air minumnya sedikit sih bawanya, kenapa nggak yang banyak gitu bawanya? Lah, tapi di film 5 kilo kok nggak bawa minum gitu. Lah kan, tapi bener dong. Ya, bener. Kan, harusnya film itu mengedukasi. Bener kan? Bang. Tapi malah kayak gitu ya. Tapi di film 5 kilo itu ini apa namanya kan nggak bawa minum, kan ada adegan dia minta minum. Nah, jadi di situ kalau gue bawa tamu Bang, gue itu apa namanya punya panggilan tuh bahwa gue harus bawa air Bang. Gue kadang ini di dalam tas itu bisa 5 liter Bang gue air Bang. 5 liter 1 dribble. Karena itu emang udah dari Kalimati ke atas itu emang udah mungkin jalur setan mungkin ya, jalur yang keras banget gitu ya kan, yang susahnya gitu. Menguras tenaga, pada kering kan. Otomatis banyak minum. Iya. Untuk minum gue pribadi, gue pakai minuman ontak tuh Bang, yang pakai selang tuh. Nah, ini di tas ini Bang, ini gue bisa 5 liter nih Bang gue, buat peserta. Karena mereka tuh cuma bawa seaqua kecil. Itu jangan bawa segitu, tuh bawa ini. Ternyata bukan peserta gue doang yang kayak gitu Bang. Hampir semuanya Bang. Hampir orang lain, peserta-peserta lain pada seperti itu, yang bukan peserta gue ya. Yang, Bang minta air dong Bang, minta air. Wah, kemakan film 12 kilo nih. Iya. Akhirnya gue ngasih orang. Kayak gitu. Jadi tanyalah orang setempat. Jangan melalui internet doang. Internet bener, tapi untuk lebih jelasnya tanyalah orang setempat. Karena orang setempat lebih paham situasi dan kondisi gunung tersebut. Karena syuting pendakian sama naik gunung beneran itu beda banget Bang. Beda banget. Iya. Mungkin pada saat proses syuting pakai alat apa gimana kan. Ya kalau kita naik gunung sendiri kan nggak mungkin kita bawa
Ya kecuali kalau kita banyak duit, bawa ranger ya, bawa porter pribadi, bawa porter gitu pribadi, ya. Minum bang, gitu. Bawain air banyak Iya, ya kan gitu. Itu boleh juga kalau kayak gitu. Kayak gitu. Udah itu aja bang. Itu aja pesan gue lah. Jadi banyak minta informasi dari orang setempat. Benar. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman ya bang ya. Iya. Serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.